dengan saya Pendeta Junianto Neibaho dan saya mau ajak kita semua buka firman Tuhan di kitab Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Amsal 16 ayatnya yang ke-32, kita masih di dalam tema self control. Saya kasih judul khotbah saya self control impacts, ya. Penguasaan diri itu nular, saudara. Amsal 16 ayat 32 kita baca sama-sama satu ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tahukah saudara, sebagian besar tentu orang punya ambisi. Ada yang ambisinya ingin menjadi yang terkaya, menjadi yang tersukses, menjadi yang terbesar. Tetapi firman Tuhan justru berkata orang yang sukses kalah sama orang yang sabar. Orang yang hebat kalah sama orang yang sabar. Alkitab bilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, orang yang punya self control itu melebihi orang yang merebut kota. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa iman itu menular, penguasaan diri itu menular, ketakutan juga menular, saudara. Tinggal pilihan kepada saudara, mana yang saudara mau tularkan di sekitar saudara, mana pengaruh yang saudara mau bawa di sekeliling saudara. Setiap kali dulu saya masih ngantor di daerah Puri Kembangan, saudara, dari tempat tinggal saya pasti saya lewat Istana Negara, saudara. Nah, tiap kali saya lewat Istana Negara biasanya saya angkat tangan, mengarahkan telapak tangan saya ke istana dan memberkati Indonesia, saudara. Saya ucapin berkat buat istana, buat presiden yang bekerja di dalamnya, buat bangsa ini. Tanpa saya sadari, saudara, nggak taunya di depan istana itu ada tukang sapu. Nah, pada saat saya angkat tangan begini, dia langsung taruh sapunya dan dia begini. Jadi dia pikir saya sedang menyapa dia, saudara. Jadi saya baru sadari bahwa apa yang kita lakukan itu bisa jadi cerminan dan balik kepada kita, saudara. Makanya kalau kita buat baik sama orang, maka akan ada kecenderungan saudara juga akan menuai kebaikan. Kalau saudara buat jahat sama orang, maka katanya juga saudara akan menuai kejahatan. Nah, itu sebabnya penting buat kita semua untuk punya yang namanya penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu nular, saudara. Jadi di tengah semua kondisi yang sedang saudara alami, saudara harus ingat kuasai dirimu. Tetap tenang, Alkitab berkata, supaya kamu dapat berdoa. Waktu Yesus menghadapi badai, semua murid-murid panik. Bahkan Tuhan Yesus disalahin. Karena waktu itu Petrus bilang begini, Guru, tidakkah kamu peduli kalau kami binasa? Jadi Petrus sudah menuduh bahwa Tuhan itu bikin cilaka. Bahwa Tuhan itu membiarkan anak-anak yang dia kasihi. Tapi justru Yesus bangun dari tidur dan dia berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Kenapa, saudara? Karena orang yang diam dan tenang itu juga nular di tengah kepanikan, saudara. Ketakutan saudara nular, tapi iman saudara juga nular. Kebimbangan saudara nular, tapi ketenangan penguasaan diri saudara itu juga menular, saudara. Itu juga memiliki dampak, memiliki pengaruh, saudara. Pengaruhnya sama, baik itu yang negatif maupun yang positif. Saya suka bilang kepada tim di kantor, saudara, karena saya juga pebisnis. Saya suka bilang, kenapa saya harus terlihat tenang? Karena kalau pimpinannya stres, anak buahnya sinting, saudara. Kalau pemimpinnya udah stres, saudara, ini ke bawah lebih parah, saudara. Sebab itu penting untuk kita punya yang namanya penguasaan diri atau self control, saudara. Kita jangan sampai lose control. Kalau kita sudah lose control, we gonna lose everything. Dan saya yakin kita semua di sini nggak ada yang suka sama losing, benar ya saudara? Nggak ada di antara kita yang suka sama rugi, nggak ada yang suka sama namanya kehilangan. Sebab itu saudara bisa baca di semua kisah di Alkitab bahwa tokoh-tokoh yang punya self control adalah tokoh-tokoh yang memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Tentu saudara pengen keberhasilan, amin? Tentu saudara pengen punya kesuksesan. Setiap orang tua yang baru saja anaknya lahir, semua doanya bagus-bagus, benar ya?
Semua doanya bagus-bagus diucapin di telinganya tuh baru anaknya lahir tuh ya. Kamu jadi anak yang sukses, kamu jadi anak yang hebat. Nggak ada yang doa jelek saudara, nggak ada yang bilang moga-moga kamu jadi kriminal masuk penjara, nggak ada. Semua doanya baik-baik saudara. Karena kita pengen segala sesuatu yang baik dan ternyata Tuhan juga ingin yang baik terjadi dalam hidup saudara. Karena Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi sayangnya seringkali kelimpahan ada, cuman gara-gara nggak ada penguasaan diri, kelimpahannya hilang saudara. Karena gara-gara nggak bisa nguasain diri, akhirnya kesuksesannya cuman sementara saudara. Kita kan pengen bukan hanya memperoleh kemenangan, tapi kemenangannya sustain saudara. Kita kan nggak hanya pengen punya berkat kan, tapi berkatnya berkelanjutan saudara. Ada pernah dengar istilah begini, hidup itu bagaikan roda berputar. Kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi katanya gitu. Jadi hidup itu seperti itu katanya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi menurut saya itu nggak sesuai Alkitab. Karena Alkitab nggak pernah berkata hidup bagaikan roda. Yang Alkitab berkata saudara dan saya akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan saudara. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Itu yang Alkitab katakan saudara. Bukan kadang di atas, kadang di bawah. Justru dia berkata saudara akan naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi sayangnya saudara banyak tokoh Alkitab yang jatuh karena apa? Nggak punya self control saudara. Nggak punya penguasaan diri saudara. Di dalam dunia yang saya jalani, bisnis yang saya jalani saudara di industri saya. Itu saya suka bilang ada dua hal. Ya ada dua hal nih, hati-hati saya suka bilang anak buah saya semua. Hati-hati dua hal ini kamu lakuin, kamu masuk kotak karirmu berakhir. Yang pertama adalah dosa perzinahan saya bilang. Hati-hati saya bilang ya. Jangan sampai ya berdosa secara seksual atau dosa perzinahan. Kuasai dirimu ya, kuasai dirimu. Ya ada yang bilang gini, emang tuh laki-laki dasar mata jelalatan. Semua laki-laki buaya apa pendeta? Ntar dulu. Karena nggak semua buaya itu jantan saudara. Ada juga buaya betina saudara. Dan kadang-kadang lebih galak daripada buaya jantan. Yang pertama itu dosa seksual bukan hanya berlaku kepada laki-laki. Tapi juga berlaku kepada perempuan. Jaga baik-baik ini saya bilang kepada anak buah saya. Maka karirmu akan naik dan berlanjut. Saya pernah kenal satu orang tokoh lah di industri saya. Ngomong-ngomong biar saudara nggak tebak-tebak, saya ini di industri otomotif saudara. Saya cukup kawakan lah di industri otomotif. Saya punya senior, saya lihat tiap kali saya lihat dia saudara. Saya suka menjadi dapat pelajaran. Ini senior dulu hebat banget. Bisa dibilang luar biasa lah, prestasinya banyak. Tapi saudara, 2 tahun lalu senior saya ini malah jadi anak buah saya. Malah jadi anak buah saya. Kenapa saudara? Ya karena dosa itu. Dia tuh terkenal di mana bumi berpijak ada. Maksudnya apa? Dia jadi kepala cabang di Palembang, ada istrinya di Palembang. Jadi kepala cabang di Padang, ada istrinya di Padang. Dipindahin ke Bandung, ada istrinya di Bandung. Wah, bineka tunggal ika nih. Di mana Sabang sampai Merauke dia ada. Nah gara-gara begitu saudara, kerja nggak bisa fokus. Nggak punya self control saudara. Akhirnya apa? Sukses iya, tapi suksesnya tidak lama saudara. Tidak sustain. Nggak sustain saudara. Yang kedua dosa apa? Nih, main uang. Waduh, saya mau bilang sama saudara ya. Mari kita semua jujur. Jujur saudara. Orang jujur pasti diberkati Tuhan. Orang jujur pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Maling aja butuh orang jujur buat jaga barang yang dia malingin. Koruptor aja butuh orang jujur buat jaga uang yang dia korupsi. Karena koruptor gak mau dikorupsi. Karena maling gak mau dimalingin. Butuh orang jujur. Kalau orang kadang-kadang nih udah punya uang, gak puas, pengen lebih. Caranya apa? Halalkan segala cara. Bikinlah nota palsu, bikinlah invoice palsu ya. Wah sekarang tekniknya macam-macam gitu ya. Satu ketika saya main ke kantor kawan saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya cari tahu dia punya bisnis model kayak gimana, cara kerja dia bagaimana. Tiba-tiba saya ngomong begini, kayaknya ada yang bau amis di kantor kamu. Maksudnya bau amis apa? Kayaknya something wrong sama keuangan perusahaan kamu. Oh ya? Iya. Tahu dari mana Pak Jun? Paling gampang saya bilang, kamu gak punya purchasing.
Kamu nggak punya bagian pembelian, setiap divisi bisa beli sendiri, main tuker bon ke keuangan, lalu bisa diklaim. Ini pasti ada yang nggak benar, saya bilang. Coba kalau nggak percaya. Benar saudara, dia panggil satu lembaga keuangan, lembaga konsultan keuangan, lalu dibuat apa? Dibikinlah audit forensik, saudara. Dibikin audit forensik, benar. Direktur keuangannya maling 500 juta, saudara. Yang bingungnya ini direktur keuangan udah kerja 23 tahun. Jadi teman saya tanya sama saya, jadi gimana mesti diapain nih? Saya bilang nggak bisa piara maling. Ya tapi dia udah kerja lama, ya udah terserah kamu, ini kan perusahaan kamu bukan perusahaan saya. Kalau saya mah nggak ada cerita. Orang yang nggak punya self control justru akan merugikan hidupnya sendiri. Tapi orang yang punya self control mungkin hari ini keadaan saudara nggak bebas, nggak sesukses yang lain, tetapi Tuhan akan buka jalan buat saudara. Saya berdoa semua jemaat yang ada di sini punya self control, saudara. Ini saya khotbah sampai malam nih yang ketiga, saudara. Kalau udah hari Minggu banyak pendeta punya banyak jadwal khotbah gitu kan. Dari satu gereja pindah ke gereja lain, pindah ke gereja lain. Ini satu ketika teman saya pendeta cerita. Ya, dia punya kawan lagi khotbah dari berbagai tempat, dari berbagai gereja, saudara. Satu ketika dia mau ke jadwal berikutnya, dia lewat PGC Cililitan. Ada yang tahu di sini PGC Cililitan? Yang dekat UKI Cawang tuh, saudara. Ya, di depan PGC tuh banyak angkot. Jadi waktu si pendeta ini bawa mobil, itu kehadang sama angkot. Jadi dia sebel, dia klakson, tandin, woi gitu ya. Si supir angkot ini nggak minggir-minggir. Ya, akhirnya minggir sedikit, masih kehalang lagi. Self control si pendeta hilang, saudara. Dia turun dari mobil, dia samperin ini sopir angkot, dipegang itu kerahnya sopir angkot gini, saudara, lalu mau dipukul. Lalu si sopir angkot berkata, "Stop Pak Pendeta, saya yang tadi ibadah ikut Bapak. Saya yang tadi dengarkan khotbah Bapak." Self control kalau nggak punya, pasti merugikan, saudara. Self control impact, saudara. Waktu saudara nggak punya self control itu nular. Tapi waktu saudara punya, itu juga nular. Di tengah semua kondisi yang susah, kita bisa bilang udah tenang. Lu tenang-tenang aja lu. Tenang, ada Tuhan. Satu ketika saya naik pesawat turbulence, semua udah pakai baca-baca agama masing-masing, saudara. Lalu salah satu penumpang lihat saya tenang aja gitu kan, udah tenang aja. Bukan berarti saya sok-sokan gak panik. Terus saya dicolek, kok kamu tenang-tenang aja? Saya bilang, pesawat ini gak akan jatuh. Kok bisa? Karena ada saya bilang. Sombong amat. Ya kan ada saya anak Tuhan. Tuhan pasti jaga saya, benar turbulensnya hilang, pesawat mendarat dengan lancar. Kenapa saya sampai seyakin itu? Karena saya kenal Tuhan saya. Dan ternyata Tuhan kita sama. Kalau juru mudi dia pandai mengemudi, juru masak dia pandai masak, juru selamat dia pandai menyelamatkan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia pandai nyelamatin kita. Sebab itu kita punya self control dan rasa tenang kita, rasa keberanian kita, ada sukacita di dalam itu nular, saudara. Itu nular. Jangan gara-gara beras di rumah udah mau habis, saudara panik. Ya jangan-jangan gara-gara wah di sini di layoff, teman gue di layoff, bahkan gue udah kena layoff. Tenang, Tuhan sanggup cukupi saudara. Kalau ada di antara saudara yang kena PHK, saya mau ingatkan Tuhan pasti pelihara saudara. 5 roti 2 ikan dia kasih makan buat 5.000 orang, saudara. Dia bilang, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapa di sorga, saudara. Lalu dibilang janganlah kamu khawatir. Pernah saudara lihat burung khawatir garuk-garuk kepala? Gue makan apa nih hari ini nih? Enggak. Alkitab berkata perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tidak memintal, tidak menenun, tapi didandani lebih cakep daripada Salomo. Padahal bunga bakung itu saudara hari ini ada besok mati. Hari ini ada besok layu, tapi Tuhan dandanin. Saudara jangan khawatir. Saudara jangan takut. Takutnya saudara nular. Ah lu sih enak ngomongnya gitu. Ngomong sih gampang. Ah lu belum ngalamin sih kayak gua. Udah ngomong. Terus kita cerita semua masalah kita ke orang lain. Lu tahu nggak? Lu nggak tahu aja. Lu belum ngalamin. Udah semua diceritain. Saya mau ingetin sama saudara nih. Ini hasil survei. Dari 10 orang yang saudara ceritain masalahmu, 8 orang nggak peduli. Ini hasil survei. Saudara cerita ke 10 orang, 8 nggak peduli. Ah alhamdulillah 2-nya peduli dong Pak. Enggak.
menurut survei 2 orang itu, mereka bersyukur saudara punya masalah itu. Bahasa Yunaninya, syukurin. Jadi kalau saudara cerita masalahmu, yang peduli siapa? Nggak ada. Jadi nggak usah diceritain, nggak usah masukin IG story, nggak usah tulis di WA status, ya aku mah apa atuh. Aku pusing, aku stres. Karyawan saya juga kadang gitu tuh, kalau besok nggak mau masuk ya, dia pasang emoticon di WA status gambar muntah. Oe gitu tuh. Saya balas tuh statusnya, lu jangan coba-coba gak masuk besok ya, saya bilang. Jadi saya mau ingetin sama kita semua, udahlah gak usah cerita-cerita ke orang lain. Pokoknya orang lain cukup tahu kita hatinya senyum. Biar Tuhan yang tahu hati kita sedih saudara. Karena cuma Tuhan yang peduli, amin. Bilang kanan kirinya, jangan kayak orang susah. Ya, jangan datang ke gereja kayak orang susah, muka susah, gak ada yang peduli juga bos. Pak, gak ada yang peduli pak. Bu, nggak ada yang peduli bu, ya. Yang peduli cuman Tuhan. Ya, ibu-ibu juga suka curhat sama saya. Laki gue peduli boro-boro, katanya gitu. Saya pernah lihat suami istri berantem, serem juga kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomong loh. Ibu-ibu mulutnya perlu dikasih minyak urapan kali ini ya. Saya pernah lihat ibu-ibu marah kepada suaminya. Dasar kamu laki nggak ada otak. Saya dengarnya, waduh. Saya pengen nyaut tuh, ada, cuman jarang dipakai gitu ya. Kalau besok lakimu pagi-pagi bangun stroke gak salah loh, gak ada otak ya kan. Mari ibu-ibu mulai hari ini walaupun ada masalah, kuasai dirimu. Amin ibu-ibu di sini. Kuasai dirimu. Ampuni suamimu. Bilang Tuhan ampuni dia. Kadang-kadang doanya diganti sih, Tuhan ambil aja nyawanya Tuhan. Tuhan kan kangen sama dia. Bu, kuasai dirimu. Amin. Dilihat sama anak-anak lo. Ya, dilihat sama tetangga, didengar. Saya paling seneng nih kalau tetangga saya berantem, saya taruh kuping di tembok. Istri saya enggak, jangan dengerin, mau aja dengerin. Pak, kuasai juga, ibu juga udah capek ya. Ada 3 kalimat paling sensitif didengar oleh ibu-ibu. Mau dengar gak nih bapak-bapak nih? Nih 3 kalimat ini lu hati-hati jangan lu sebut ya. Lu jaga, kuasai dirimu, jangan sebut 3 ini ya. Yang pertama nih, kalimat pertama nih ya. Kalimat pertama nih, kalau bapak-bapak ngomong gini. Kamu ngapain aja sih di rumah? Lu mau gantian kan? Lu bilang gua ngapain aja di rumah? Hah? Lu mau gantian? Tuh itu katanya nyakitin lo, Pak, nyakitin lo. Ya, ibu-ibu di sini dalam hati khotbahin terus, Pak. Khotbahin terus, Pak. Ayo terus, Pak. Tuh kalimat pertama itu tuh. Ya, lu ngapain aja di rumah gitu. Lu kan di rumah doang. Yang kedua nih. Boros amat sih lu. Karena ke dapur dia lihat semua tuh bentuk paket-paket ya kan. Dia bilang nih paket mulu, belanja mulu. Dia mikir kan, nih anak kita kan masih kecil, gue mau ke pasar gak bisa, mobil gak ada, motor gue gak bisa naik, ya gue pesen paket. Sekarang lu bilang gue boros. Lu aja gue minta beliin roti belum tentu mau. Pulang capek main Roblox kata gitu. Tuh Pak, jangan bilang tuh. Boros gitu. Ya, berkati kan dulu waktu jatuh cinta katanya mau beliin rumah. Tuh bapak-bapak kalau jatuh cinta kan waduh luar biasa kan. Gunung pun kudaki katanya. Widih, lu naik tangga aja udah keram kakinya. Gunung pun kudaki katanya. Belah dadaku ada kamu. Ya belah dadaku ada kamu katanya. Ya, ini kalimat yang ketiga nih. Ya, yang ketiga yang terakhir nih. Ya kalau anak-anak di rumah katanya, ini nakal nih, kamu didiknya gimana? Seolah-olah ibu-ibu tuh para pengajar yang lebih hebat dari Kemendikbud katanya gitu. Disuruh pendidikan anak itu urusan ibu-ibu. Pak, kuasai dirimu. Kalau pulang ya kan bilang sama istri, hai jelitaku. Wah, kuasai dirimu, puji berkati istrimu. Kadang-kadang bapak-bapak nih nyindirnya kebangetan ya kan. Baru pulang, abis pulang gereja mentang-mentang dia lihat istrinya dia nyanyi. Sebab kau besar, tiada seperti engkau. Jangan. Ya, dulu aja masih gitar Spanyol lu puji-puji. Itu juga gede gara-gara lu itu ya. Kuasai dirimu, ibu-ibu juga ya. Ketemu bapak kuasai diri. Sekali-kali puji bapaknya. Saya pernah lo konselingin inci-inci ya. Mau cerai.
Terus saya tanya sama si Inci ini, kapan terakhir kali bilang I love you sama suami? Tahu gak dia jawab apa? 15 tahun yang lalu. Wih, kapan tuh? Ya itu di depan pendeta katanya. Lah, saya bilang emang gak diucapin lagi habis itu? Tahu gak dia bilang apa? Kan udah dapet Pak. Kan kita udah bukan ABG Pak. Masa ngomong I love you, yeay. Mesti ngomong. Itu bumbu-bumbu kasih. Ngomong I love you, Bu. Nanti suami nih pulang ke rumah bilang, kau pahlawanku yang gagah perkasa. Walaupun perutnya gak six pack, udah 6 month. Itu bisa-bisa, palingan gini nih, biasanya bapak-bapak gini. Hah? Kenapa lu tumben-tumben muji? Hah? Sakit lu? Belum minum obat lu gitu. Tapi diam-diam dia ke kamar mandi, dia ngaca, dia. Bener. Apa sih susahnya saling memberkati, amin? Nih orang tua kuasai dirimu tuh, lihat anak jangan dimarahin mulu. Berkati anakmu. Dasar lu kayak bapak lu bego. Lah itu anak lu berdua. Nih sebentar lagi saya tutup. Saya punya jemaat saudara. Ya namanya Derry. Ya itu mamanya udah pusing doain. Tiap kali dibawa ke mimbar doain. Nggak kelar-kelar gara-gara apa? Derry ini gamers, main game mulu tiap hari. Main game terus. Didoain, nggak berhenti tuh game saudara. Karena nggak ada roh game yang bisa kita tengking saudara. Saya bilang udah berkati aja lah si Derry lah. Habis itu Derry mau merit. Pak pendeta boleh nggak berkati Derry nikah? Oh boleh. Pasti kalau udah nikah berubah. Ternyata pernikahan nggak merubah siapapun. Pernikahan nggak merubah siapapun. Udah nikah main gamenya tambah rajin. Pusing mamanya. Hamil anak pertama kan. Oh udah punya anak pasti sibuk. Pasti sayang anak, gamenya berhenti. Kagak main game terus. Sampai mamanya datang kepada saya. Udah Pak Pendeta gak usah doain lagi. Mau dijawab-jawab enggak ya udah. Pernah gak saudara? Udah lupa doa saudara. Udah gak peduli sama doa saudara. Whatever will be gitu. Sampai anak kedua masih main game terus. 2 tahun yang lalu tiba-tiba mamanya datang kepada saya. Pak Gembala tolong doain ya. Derry mau masuk pelatnas. Apa tuh pelatnas? Iya. Tahun 2023 tuh ada SEA Games di Vietnam. Ada satu cabang olahraga namanya e-sport. Tahu nggak e-sport itu apaan saudara? Main game. Karena si Derry jago main game sama terkenal di sosial media. Pemerintah menyorot dan merekrut Derry untuk masuk seleksi pelatnas terhadap 200 gamer lainnya. Dan terpilihlah Derry menjadi perwakilan Indonesia ikut SEA Games. Apa yang dulu jadi masalah buat ibunya, Tuhan sanggup ubah jadi sukacita dan mujizat saudara. Kalau sekarang mamanya tanya, udah main game belum? Bukan dari tempat ini pada main game semua ya, bukan. Tapi ini kesaksian saudara. Ini anugerah di mana kalau saudara bisa kuasai dirimu. Sehingga saudara bisa kuasai apa yang keluar dari mulutmu. Bukan dari kutuk menjadi berkat. Bisa kuasai pikiranmu daripada ketakutan menjadi sukacita. Daripada kekhawatiran menjadi ketenangan. Maka saudara akan melihat lebih banyak mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kuasai dirimu, karena dengan kuasai dirimu engkau menguasai pikiranmu, engkau menguasai kata-katamu, sehingga setiap kali engkau melihat pergumulan, engkau bisa tenang dan berkata, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan masih kerjakan mujizat. Amin saudara. Tuhan masih kerjakan mujizat. Mungkin dia enggak bikin mata orang buta melihat, tapi dia bisa bikin mata bos saudara melihat kerjaan saudara. Mungkin dia saudara enggak lagi lihat orang lumpuh berjalan. Tapi saudara bisa melihat mulai bisnis-bisnis yang lumpuh di tempat saudara bisa bergerak lagi dan hidup kembali. Saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau orang bisnis, Tuhan tahu di mana lubangnya. Tuhan tahu di mana saudara. Satu ketika ada muridnya namanya Petrus, saudara pusing. Pusing kenapa? Buat bayar pajak saudara. Jadi ternyata ya bayar pajak udah pusing dari zaman Yesus saudara. Bingung nih bayar pajak gimana? Tahu Yesus suruh Petrus apa? Kamu pergi mancing, ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, di dalamnya ada uang. Nah, pakai uang itu buat bayar pajak kamu, buat bayar pajak saya. Kalau saudara jadi Petrus, nurut gak? Petrus ini notabene pelayan dari lahir. Saudara udah dari kecil dia nelayan. Dia nelayan. Yesus apa? Tukang kayu.
Siapa dia tukang kayu? Mancing ikan aja gak pernah. Saya yakin kalau saya jadi Petrus, oh gue mancing ikan, ikannya gue tangkap, ikannya gue jual. Tapi cara Yesus beda. Enggak, lu pancing ikan, itu ikan di dalamnya ada uang. Nah itu uang dipakai buat bayar pajak kamu, buat bayar pajak saya. Di luar akal enggak? Di luar akal. Karena hidup ini cuma ada natural. Natural itu alami, yang saudara bisa rasa, saudara bisa pegang, saudara bisa lihat. Ada yang namanya di luar akal. Ya, katanya supernatural. Tapi ada satu lagi, di atas akal. Namanya supranatural. Tuhan ada di mana? Di atas akal saudara. Dia sanggup membuat apa yang mata saudara gak pernah lihat. Telinga saudara gak pernah dengar. Gak pernah timbul dalam hati. Tuhan sanggup sediakan buat saudara. Sanggup untuk menolong saudara. Amin saudara. Saya cerita lagi biar lengkap di sesi yang ini saudara. Tanggal 7 April saya ada jatuh tempo untuk bayar akad sewa saudara. Untuk bisnis saya karena lagi ekspansi di tahun ini. Jadi saya nyewa satu bangunan dan harus dibayar akad sewanya itu tanggal 7 April. Nah saat itu saudara saya nggak ada uang. Ini gara-gara satu fenomena baru ini di Indonesia. Yaitu cuti bersama. Dimana menurut saya cukup ganggu cash flow. Yang harusnya uang masuk dari bank, banknya libur. Nah saya udah senang, wah liburnya 2 minggu lebaran. Nggak taunya kementerian ngumumin liburnya jadi 3 minggu. Wah pusing saya, ya kan. Nah singkat cerita, tanggal 5 April saya hubungin agent propertinya namanya Kojimi. Kojimi, apa Jun? Tanggal 7 jadi ya. Nah itu gue mau ngomongin itu, saya bilang. Boleh gak mundur seminggu? Waduh, gimana ya? Kenapa? Uangnya belum cukup, gara-gara cuti bersama. Waduh, soalnya kemarin juga pemilik udah nanya, Junianto nih model orangnya gimana? Aku udah jawab lagi, Junianto tuh orangnya komit. Waduh, orangnya komit lagi. Ya udah, reputasinya udah begitu kan. Ya udahlah. Tetap jalan dia tanggal 7. Gak ada uang saudara. Gak ada uang. Bukan gak ada uang sama sekali. Uangnya gak cukup. Ya udahlah jalan aja lah. Gimana nantilah. Bisa-bisanya saudara. Tanggal 6 April itu kebetulan yang punya tempat tuh pemilik vihara saudara. Yang punya tempat nih pemilik vihara. Tanggal 6 April itu si Kojimi WhatsApp saya. Kojun mohon maaf WA malam-malam. Bisa ngomong gak? Kenapa? Lalu dia ngomong. Ini si pemilik tuh kan punya vihara. Dia ngitung pakai hitungan dia. Lalu bilang tanggal 7 tuh hari gak baik. Jadi menurut hitungan bisnis nih, jangan bikin deal apapun tanggal 7. Menurut Kojun gimana? Emang tuh jelek banget tuh hari. Gua setuju banget sama itu tuh. Itu hari emang jelek banget. Jangan dah. Oh gitu ya. Jadi gak apa-apa nih Ko ya. Jadi Kojun oke ya kalau kita mundur ya. Saya tarik napas dulu. Ya kalau itu keinginan pemilik. Mulut ngomongnya cool, dalam hati udah gini. Emang gua kagak ada doku men. Saya mau ingatkan saudara. Hari buruk pun Tuhan bisa pakai buat tolong saudara. Kuasai diri saudara. Jangan langsung panik. Nih mulut punya kuasa. Nih mata walaupun gak lihat, bukan berarti Tuhan gak ada. Dari semua nama Tuhan, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, salah satu namanya adalah Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. In good times, in bad times. Dia akan selalu ada buat saudara. Control yourself. Ada Tuhan. Ada Tuhan beserta saudara. Tenang saja. Everything's gonna be alright. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Dear God, thank you so much for tonight. Terima kasih buat malam ini Tuhan melawat setiap kami. Mengingatkan setiap kami untuk kami menguasai diri kami. Dan apa yang kami lakukan berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Kepada orang-orang yang kami kasihi.
Kami ingin menjadi dampak yang baik. Kami ingin berdampak dengan sukacita. Kami ingin kasih dampak dengan iman, dengan pengharapan. Tuhan tolong kami, dan hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Bapa, pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Biar Engkau pegang setiap tangan ini Tuhan. Kuatkan setiap hati yang tawar, kuatkan setiap bahu yang lesu Tuhan. Bawa mereka, tuntun mereka jumpa dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, biar mereka boleh melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan.